Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali setelah melaksanakan ujian tengah semester. Kita kembali lagi ke melanjutkan materi praktikum untuk pencelupan 2 ya. Nah, ini saya berikan tugas kelompok terlebih dahulu untuk mata kuliah praktikum pencelupan 2. Materi lanjutan yang pertama adalah materi ke-8. Kita akan mencelup kain poliakrilat dengan zat warna dispersi, metodenya exhaust high temperature high pressure HTHP. Oke, standar shape-nya ini kalau tidak terlalu terlihat, sebentar saya besarkan. Nah, gitu ya. Oke, shape standarnya silahkan kalian tulis. Ada zat warna dispersi, pendispersi, asam asetat, float, waktu, dan suhu. Kemudian ada sabun netral untuk pencuciannya ya. Beberapa kalau misalnya persen OWF zat warna dispersinya relatif besar, bisa ditambahkan sedikit reduktor dan menggunakan alkali lemah ya, karena akrilat kurang tahan terhadap alkali kuat. Oke, kemudian untuk tabel variasinya ini per kelompok seperti biasa. Silahkan kalian lihat kelompok berapa, berat bahannya silahkan dicatat, kemudian dihitung resepnya dengan variasi satu variabel saja ya. Kelompok 3 variasinya persen OWF dan seterusnya. Silahkan kalian cek. Kemudian setelah itu ini adalah kain hasil celupnya. Untuk variasi pertama, variasi kedua, variasi ketiga, variasi keempat ya. Kalau lihat kain hasil celup ini sih harusnya zat warnanya sky blue. Jadi zat warna disperse yang model-modelnya biru langit atau biru kehijauan gitu ya. Oke, setelah kalian lihat kain hasil celupnya, tugasnya seperti biasa masih sama dengan materi pencelupan 1 dan masih sama dengan materi pencelupan 2 sebelum UTS ya. Itu tugasnya. Kemudian kita lanjut ke materi 9 untuk pencelupan masih poliakrilat dengan zat warna basa, metodenya exhaust ya. Untuk poliakrilat dengan zat warna basa ini masih ada zat warna basa. Resep standarnya 2% OWF, pendispersi untuk mendispersikan zat warna basa sebelum dia berubah fasa menjadi larut ya. Biasanya ini kalau belum dibuat asam, dia kelarutannya masih rendah sehingga perlu didispersikan. Kemudian asam asetat untuk menjaga pH pada kondisi asam lemah. Kemudian ada zat perata atau leveling agent. Kemudian ada buffer. Kemudian ini floatnya, suhu, dan waktu ya. Kemudian pencucian standarnya bisa menggunakan tipol bisa sebagai pembasah dan sabun. Kemudian sedikit alkali untuk meningkatkan daya deterjensi. Oke, variasinya ini kita ganti saja. Ini kalau metodenya exhaust kita ganti saja ya. Tadi berapa standarnya? 2% ya. Kita ganti dalam persen OWF 1, 2, 3, 4% OWF ya. Oke. Dispersinya silahkan kalian lihat, sama asetat, suhu, waktu, dan lainnya. Nah, ini kain hasil celupnya ya. Untuk zat warna basa atau kationik biasanya punya karakter dengan zat warna yang bersifat warnanya tajam atau cerah ya. Ini warnanya cukup cerah jika dibandingkan tadi dengan zat warna dispersi. Oke, silahkan kalian lihat kain sampel hasil celupnya. Kemudian tugasnya sama. Kita lanjut ke materi 10. Kita pindah ke kain CDP atau cationic dyeable polyester ya. Nanti di pengarahan kita akan lihat apa bedanya polyester dengan CDP ya. Oke, kemudian kita lihat dulu zat warna resep standarnya. Zat warna dispersi masih dalam persen OWF.
kemudian asam asetat, kemudian ada pendispersi, kemudian kita pakai carrier metodenya, kemudian pakai float, suhu, waktu. Resepnya pencucian sabun standar, jika persen OWF-nya relatif besar bisa ditambahkan sedikit reduktor dan alkali. Kemudian untuk variasinya silahkan kalian lihat, ada variasi dari resepnya ya. Kemudian kain sampel hasil celupnya, nah ini ya, silahkan kalian lihat kain sampel hasil celupnya. Kemudian tugasnya seperti biasa. Lanjut, masih materi CDP. Materi ke-11 adalah menggunakan zat warna kationik. Nah, ini resepnya 2% OWF standar, asam asetatnya 3 mili untuk mencapai pH 4/5 biasanya, atau 3/4 ini ya. Pendispersi juga sama fungsinya, untuk mendispersikan ketika zat warna kationnya belum dalam kondisi asam atau polar. Kemudian ada buffer, ada pendorong penyerapan, meningkatkan laju difusi menggunakan garam Glauber. Kemudian pencuciannya menggunakan sabun standar. Untuk konsentrasi zat warna yang lebih tinggi bisa dipakai sabunnya dengan konsentrasi yang lebih tinggi juga biasanya gitu ya. Nah, untuk variasi silahkan kalian lihat variasinya dari mulai konsentrasi zat warna, asam asetat, natrium asetat, float, suhu, waktu. Gitu. Oke, di sini nggak ada perata ya atau retarding agent. Oke, untuk kain hasil celupnya silahkan kalian lihat hasil kainnya. Kemudian kalau sudah, tugasnya seperti biasa, dihitung resep, buat skema. Yang paling penting adalah hipotesis berdasarkan studi literatur, jadi dicari ya literaturnya. Kemudian setelah tahu variasinya dan hasil kain sampel hasil celupnya, buat tabel data ranking, grafik pengaruh variasi, diskusi dan analisis. Tabel data ranking kerataan juga sama, dibikin grafik, dibikin diskusi dan kesimpulan gitu ya. Jadi semua tugasnya kurang lebih sama ya. Nah, terakhir setelah ini selesai, kita akan menyelenggarakan ujian akhir semester. Oke, saya rasa untuk tugas cukup. Jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa WhatsApp ke saya atau ke Bu Eli. Terima kasih.